Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini saudara-saudara, mari kita maju dalam kegerakan, ya, untuk hidup berpegang pada firman Tuhan. Jadi kita baca Alkitab tiap hari dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat dalam doa lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik, ya. Tuhan Yesus dahsyat saudara, ya. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah dengan bersyukur, dengan menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Sungguh Engkau Allah Maha Kuasa, sungguh Engkau Allah ajaib, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah yang awal dan akhir, Engkau ya dan amin. Engkau Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkau penebus kami, kami berserah kepadamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan.
Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Engkau ada, Engkau hadir ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau memulai hari dengan bersekutu sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami mau memulai hari dengan berdoa bersepakat bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami. Engkau hadir bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Saya menyapa Ibu Judi Elsia Palunsu, Ibu Ani Jitmau. Selamat datang ya. Kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab. Ya, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Karena itulah yang dilakukan murid-murid Tuhan ya. Sejak abad pertama murid-murid Tuhan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat berdoa bersama-sama. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saudara-saudara, pembacaan Alkitab saya masih ada di kitab Roma. Dan sengaja kita baca perlahan-lahan karena kitab Roma ini istilahnya ya agak berat ya, karena banyak teologisnya di dalam. Tapi kita perlahan-lahan ya. Saudara baca Alkitab, saudara ada di mana saat ini? Silakan ya. Saya tahu Pak Henry Paliama ada di kitab Mazmur, barangkali sudah selesai ya. Atau teman-teman yang lain, di mana apakah Anda baca Alkitab? Ya, orang Kristen itu harus baca Alkitab. Kalau tidak, saudara bahaya, saudara banyak penipu di sana. Ya, selamat pagi Pak Kris Sumanti. Ya, welcome ya di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, tema kita pada pagi hari ini, kenakanlah Kristus. Kenakanlah
Tuhan Yesus Kristus dalam dirimu, ya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dalam dirimu. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 mulai ayat yang ke-8 sampai 14, ya. Roma pasal 13 mulai ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun, bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya juga menyapa Ibu Pendeta Eni Angelia Umbas. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan baca Alkitab tiap hari, ya, lewat Daily Life Kingdom Principle. Kita membaca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Nah saudara, kapan lalu saya pernah memberi pertanyaan buat kita, ya, antara beruang putih dan beruang hitam mana lebih kuat? Tergantung, ya. Tergantung mana yang kita kasih makan lebih banyak. Demikian juga antara rohani kita dan tubuh kita mana lebih kuat, tergantung mana yang kita kasih makan lebih banyak. Nah saudara, dalam hal ini tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita harus ada balancing, ya, antara tubuh dan roh. Karena kita manusia adalah utuh, ya, kita makhluk roh. Yaitu manusia itu makhluk roh yang punya tubuh. Jadi kalau Anda cuma punya roh tidak punya tubuh, artinya Anda hantu. Ya, karena Anda cuma roh tidak punya tubuh. Tapi kalau Anda tubuh tidak punya roh, artinya Anda mayat. Ya. Jadi kita harus utuh bagaimana kita merawat tubuh kita dan kita merawat roh kita. Jadi kalau tubuh kita makan setiap hari 3 kali, kita mengenali bahasa-bahasa tubuh kita, saudara, ya. Kita juga harus merawat roh kita. Dengan cara apa saudara kita merawat roh? Kita bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita beribadah, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saudara, kenakan Yesus Kristus dalam kehidupanmu supaya Anda merdeka, ya, supaya Anda merdeka, supaya Anda hidup dalam kelegaan, ya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Jadi orang-orang yang berletih lesu, berbeban berat, orang-orang yang penuh dengan kekecewaan, orang-orang yang penuh dengan kepahitan, kebencian, ya, keputusasaan, amarah, dendam, ya, orang-orang yang terbelenggu dengan dosa,
Ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima kelegaan. Tapi saudara, kalau kita melihat lebih dalam lagi, ayat ini punya arti yang lebih dalam lagi, yaitu orang-orang yang sudah lelah, orang-orang yang sudah capek dengan kehidupan agamawinya, orang-orang yang sudah capek melakukan aturan-aturan agama. Itu disebut dengan belenggu Taurat. Orang yang sudah capek hidup dalam belenggu perbudakan Taurat, ketika datang kepada Yesus Kristus, menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Amin. Makanya orang Kristen kita tidak fanatik agama, karena agama tidak menyelamatkan. Ya. Jadi Anda termasuk agama Kristen. Jadi kalau Anda agama Kristen, rajin masuk gereja tapi hidupmu tanpa pertobatan, Anda Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Anda boleh masuk gereja 20 tahun, 30 tahun, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi Yesus tidak membawa agama, tapi yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus kenakan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu Taurat. Ya saudara, Taurat itu bagaikan kutuk, karena seperti lingkaran setan, ya. Tumpuannya adalah pada kekuatan manusia. Tumpuannya adalah pada siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukannya akan hidup olehnya. Ya. Jadi saudara, kalau saudara gagal satu, gagal semuanya. Itulah yang menjadi kutuk dalam hukum Taurat. Bukannya kita malah lebih berkemenangan, justru kita lebih terintimidasi. Berapa banyak saudara yang pernah merasa terintimidasi? Waduh, saya nggak masuk gereja, terintimidasi. Saya nggak baca Alkitab, terintimidasi. Saya begini begitu, terintimidasi. Kita sudah dimerdekakan dari semuanya itu. Dan Tuhan mau kita kenakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya saudara, kita saat ini sedang ada di penghujung akhir zaman. Ya, jadi dalam Alkitab saudara, kalau saudara rajin baca Alkitab dan saudara cermati, Alkitab itu tidak ada istilah kiamat. Kiamat bukan istilah Alkitab. Yang ada akhir zaman. Ya. Kiamat itu bertumbuh pada sesuatu yang akan terjadi di depan. Jauh. Nggak tahu kapan. Tapi kita akhir zaman sudah dimulai sejak Yesus datang. Jadi dalam Alkitab, akhir zaman itu bukan sesuatu yang nanti ke depan, tapi sesuatu yang sudah dimulai di dalam Yesus Kristus. Waktu Yesus datang pertama kali, akhir zaman sudah datang. Dan waktu Yesus datang kedua kali. Jadi kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi akhir zaman itu dalam Alkitab satu periode waktu. Ya, satu periode waktu di mana Tuhan Yesus akan menggenapinya ketika Dia datang kembali. Dan saudara, dikatakan di sini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apakah senjata terang itu? Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Ya, artinya saudara, kita sedang ada di penghujung akhir zaman dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Mari kita kenakan perlengkapan senjata terang. Dan perlengkapan senjata terang itu di sini dikatakan, ya, di ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Wow, luar biasa. Kenapa kita harus kenakan Yesus Kristus? Mari kita melihatnya bersama-sama. Kalau kita berbicara Yesus Kristus, kita berbicara tiga hal, saudara, ya. Pribadinya, karyanya, dan ajarannya. Ini penting, saudara. Ya. Jangan kita cuma pribadinya, jangan kita cuma karyanya, tapi utuh pribadinya, karyanya, dan ajarannya.
pribadinya. Siapakah Yesus? Kita harus menerima Yesus ya. Yesus adalah bukti kasih Allah yang nyata bagi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus bukti bahwa Allah mengasihi seluruh dunia, bahwa rahmat Allah ada bagi setiap orang. Ya, makanya setiap orang yang menerima Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Apa yang dijanjikan kepada Abraham bahwa lewat keturunanmu lah semua bangsa akan diberkati, itu terjadi dan tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita harus menerima pribadi Yesus. Siapakah Yesus bagimu? Ya, wah, banyak sekali sebutan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Saudara boleh list berapa banyak sebutan tentang Yesus dalam Alkitab ya. Dialah firman yang menjadi manusia, Allah yang maha kuasa, yang awal dan akhir, jalan kebenaran dan hidup, gembala yang baik, terang dunia. Apalagi Imam besar agung, raja di atas segala raja, mawar saron. Apalagi saudara menyebut garam dunia. Banyak sekali sebutan tentang Yesus dalam Alkitab. Kita harus menerima pribadinya. Kita harus mengakui dia. Dia juru selamat kita. Amin. Pribadi Yesus. Saudara tahu seperti Rasul Petrus ya. Waktu Yesus tanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Wah, langsung mereka bilang ada yang menyebut Elia, Yeremia, nabi-nabi, Yohanes Pembaptis, segala macam, saudara. Tapi Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus celetup langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan itu, saudara, Yesus mendirikan eklesianya, perwakilan kerajaan Allah. Yesus mendirikan gerejanya. Dan setiap orang yang hidup dalam pengakuannya menerima kunci-kunci kerajaan Allah. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi saudara dan saya, siapakah Yesus? Kita harus mengakui Yesus dalam hidup kita. Kita harus mengakui pribadinya dalam hidup kita. Siapakah Yesus menurut Anda? Mau banyak sekali ya. Yesus penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Yesus penyedia, dia yang menyediakan, dia yang memelihara kita. Makanya kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Yesus yang memelihara kita, karena dia raja di atas segala raja. Ingat baik-baik, dalam kerajaan Allah ya, kesejahteraan warganya adalah kemuliaan raja di atas segala raja. Wow, dahsyat saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau kita kenakan Yesus sebagai senjata terang, karena kita saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Dengar baik, kegelapan tidak tinggal diam. Iblis tidak tinggal diam. Dia sedang berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara menipu dan memperdaya manusia agar semakin banyak manusia binasa bersama-sama dia dalam kematian kekal dalam neraka, saudara. Dan iblis menggunakan banyak cara, termasuk cara yang halus, saudara. Ya, agama, saudara, digunakan oleh iblis untuk menipu dan memperdaya banyak orang. Makanya kita harus kenakan senjata terang kita. Apa itu senjata terang kita? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, dalam kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus kenakan Yesus Kristus Tuhan. Apa itu saudara? Pribadinya, kita harus akui dia. Kita harus terima pribadi itu dalam hidup kita. Yang kedua saudara, karya Yesus Kristus. Ya, karya Yesus Kristus. Apa karya Yesus Kristus buat saya dan saudara? Yesus Kristus, ya, karyanya luar biasa saudara. Dia mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa, dari hukuman maut,
dari belenggu Taurat, saudara. Dia rela menjadi kutuk karena dia memikul segala kutuk-kutuk Taurat, ya, yang harusnya kita terkutuk, tapi dia memikulnya. Yang berikut, saudara, dia bangkit dari antara orang mati. Dia membenarkan saya dan saudara. Makanya kita orang Kristen, kekuatan kita bukan pada kebenaran kita sendiri, tapi oleh pembenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, ketika dia bangkit dari antara orang mati membenarkan kita, dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah, menjadi pembela buat kita. Ya, dia menjadi pembela dari dakwaan-dakwaan iblis. Yang siang malam iblis mendakwa setiap manusia, setiap anak-anaknya. Tapi Yesus jadi pembela kita karena Yesus sudah memeteraikan kita dengan darahnya. Kita menjadi milik kepunyaannya. Yesus menjadi juru syafaat buat setiap kita supaya kita hidup tidak lagi dalam kegelapan, tapi kita hidup dalam terangnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Yesus jadi pembela buat kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Makanya saudara, apapun pergumulan saudara, Anda tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus bergumul buat saudara. Supaya apa? Hidup benar di dalam Tuhan. Dan setelah itu saudara, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi ada karya puncak Yesus Kristus yang harus kita pahami, ya. Setelah salib ada yang lebih puncak lagi, yaitu apa saudara? Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah dan mencurahkan Roh Kudus. Dan waktu dia mencurahkan Roh Kudusnya, saudara, Roh Kudus tanda penyertaan Tuhan yang sempurna. Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus tetap semangat, kita harus tetap setia, karena kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Saya menyapa juga ada Ibu Olvin Galwanta Porayo dan Santi Redik, ya, bersama-sama di kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, jadi saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada kita menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan saudara, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang waktu Tuhan Yesus datang kembali, saudara, dia akan mengambil kita. Makanya kita percaya orang yang mati di dalam Tuhan ketika Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan beroleh, ya. Orang yang mati akan dibangkitkan beroleh tubuh yang baru seperti Tuhan Yesus. Ya. Orang yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, kita ada Roh Kudus, dan waktu Roh Kudus datang, Roh Kudus memenuhi kita. Kita adalah bait Allah. Ya. Roh Kudus memberdayakan kita untuk hidup benar. Roh Kudus memberdayakan kita, Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia, untuk tetap tekun, untuk tetap bersabar, untuk tetap melayani Tuhan. Dan Roh Kudus memberdayakan kita dengan kuasa-kuasa supranatural, ya. Ada karunia untuk menyembuhkan dan sebagainya. Makanya kita percaya, ya, sebentar saudara, kalau ada pokok-pokok doa, silakan saudara tulis pokok-pokok doa saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersepakat karena kita percaya, ya, Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita. Nah, Roh Kudus menjadi jaminan bagian bagi kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi ini karya Yesus di atas kayu salib, kita harus terima, saudara. Makanya saudara, murid-murid Tuhan, Yesus katakan jangan dulu kemana-mana, kamu harus terima karunia Bapa, janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ini karya Yesus dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia, tetap bersuka cita. Dan yang ketiga saudara, kalau kita mengenakan Yesus Kristus dalam hidup kita,
kita mengenakan ajaran-ajarannya. Siapakah yang melakukan ajaran Yesus? Dia memiliki kerajaan Allah, dia memiliki Allah. Ya. Tapi sebelumnya saudara, kita harus hidup oleh Roh Kudus saudara. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk merdeka. Mari kita melihat bersama-sama dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18. Galatia pasal 5 ya. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, jangan ya, waktu ada saling menggigit, saling menelan, jangan saling membinasakan. Ya, artinya kalau ada marahan, ada gesekan, ada persoalan, lebih baik kita hidup dalam hukum kasih daripada hukum Taurat ya. Karena hukum Taurat telah digenapi oleh hukum kasih. Nah, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi karya Yesus di atas kayu salib saudara ya, dia menebus kita dari segala dosa, dia bangkit, dia membenarkan kita, dia naik ke atas, dia duduk sebelah kanan Allah, takhta Allah, dia menjadi pembela buat kita, menjadi juru syafaat buat kita dari dakwaan-dakwaan iblis, dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menjadi apa? Tanda dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong, penghibur buat kita. Untuk apa saudara? Untuk menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Ini luar biasa ya. Dia mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memampukan kita setia kepada Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus itu bagaikan ya, karunia Roh itu ya, bagaikan koin ya, mata uang di samping kiri dan samping kanan saudara. Di mana di sisi ada karunia-karunia rohani yang memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Tapi di sisi lain ada buah Roh ya, kasih, sukacita dan damai sejahtera. Di mana waktu kita hidup di dalam Roh Kudus, kita dituntun pada kebenaran. Sekali lagi saudara-saudara, ya, hari hampir siap. Artinya Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Mari kita kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Kita diselamatkan, kita ditebus bukan untuk berbuat dosa, saudara-saudara.
Bukan hidup dalam hedonisme, humanis, narsistik, ya, cinta diri yang berlebihan. Tapi kita hidup dalam pengabdian, hidup dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Makanya saudara, berikanlah dirimu diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga dosa itu tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kenakan senjata terang, yaitu Yesus Kristus, karena musuh kita adalah kegelapan. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi adalah kegelapan itu sendiri, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Amin. Nah saudara, yang ketiga saudara, kalau kita kenakan Yesus Kristus, kita berpegang pada ajaran-ajaran. Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil Kerajaan Allah. Di mana Injil Kerajaan Allah, hukum kasih menjadi landasan, ya, menjadi landasan konstitusinya. Hukum kasih, ya, adalah hukum yang tertinggi. Tidak ada hukum yang dapat mengatasinya. Cuma itu saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau saudara hidup dalam hukum kasih, Anda berkemenangan luar biasa, ya. Kalau ada saling menggigit, saling menelan, jangan sampai membinasakan. Artinya kalau saudara ada marah-marahan suami istri, ada cekcok-cekcok di gereja, perselisihan, jangan kita saling membinasakan, ya. Karena kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu hantam, saya hantam balik. Itulah hukum Taurat, spiritnya seperti itu. Kita ada di bawah hukum kasih karunia. Musuh pun sekalipun kita harus mengasihinya, mengampuninya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa saudara. Makanya saudara, kalau saudara hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus saudara, Anda berkemenangan luar biasa saudara. Dalam keluarga-keluarga, rumah tangga, kalau kita mengenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang kita, maka hukum yang terutama dalam keluarga kita adalah hukum kasih. Suami-suami, ya, kalau kita lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Anda berkemenangan. Ya, saya kasih contoh praktis, ya, yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah, jangan mengutuki musuhmu. Ya. Musuh kita bukan darah dan daging. Coba kita tengok kiri kanan, ya. Lihat istri atau suami kita. Mereka bukan musuh kita. Ya, lihat orang-orang Kristen, jemaat, mereka bukan musuh kita. Makanya kita harus saling mengasihi, mengampuni. Ya, kalau ada percekcokan atau ada persoalan, Yesus mengajarkan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Bersama Yesus hukumnya apa saudara? Harian. Bersama Yesus hidup kita harian, bukan mingguan, bukan bulanan. Kita harus menyesuaikan itu saudara. Jadi kalau saudara ada persoalan, ada pergumulan, lagi cekcok, lagi clash sama pasangan atau sama istri atau suami, hidupnya harian saudara. Jangan sampai lewat jam 6 sore. Ya, jangan sampai terbenam matahari amarahmu. Jadi kalau ada marah, jangan marah-marah terus sampai jam 6 sore. Harus apa? Saling mengasihi, saling mengampuni. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Hukum kita adalah hukum kasih. Halo, shalom, Jimmy Michael Wensi Tarore. Oh, ini pastor kita ya. Welcome pastor dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan.
Nah saudara-saudara ya, kalau kita bersama Yesus hidup harian saudara, saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi hidup harian, kita tidur tenang, bangun lega. Ada amin? Wah puji Tuhan, ini banyak pastor-pastor ini. Ini juga ada banyak Pastor Jeffrey Gandasuli. Shalom, shalom. Ya semangat, puji Tuhan. Saudara, di luar sana saudara, banyak orang Kristen hidupnya mingguan saudara. Ya, ada yang bulanan, bahkan ada yang tahunan. Wow. Makanya saudara, hatinya penuh beban, kebencian, amarah, ya. Karena hidupnya apa saudara? Mingguan, bulanan, bahkan ada tahunan. Ya saya pernah layani suami istri saudara yang tidak ngobrol-ngobrol beberapa tahun saudara. Bayangkan saudara, pernah nggak saudara berantem sama istri, diam-diam sama selama 1 minggu? Ya saya pernah dulu. Kamu pikir cuma kamu aja yang bisa, ya diam-diaman kayak gitu. Kalau kamu saling menggigit, saling menelan, jangan kamu saling membinasakan. Ya, kalau kita hidup oleh Roh, kita sudah dimerdekakan oleh Taurat, saudara ya. Kita sudah dimerdekakan dari Taurat. Ya, makanya kita tidak lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi yang ada mengasihi, mengampuni. Keluarga-keluarga Kristen, jangan Anda hidup mingguan, bulanan, apalagi tahunan. Kita hidup harian bersama Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara, kembalilah kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Jadi tema kita pagi hari ini, kenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Karena saudara di luar sana kegelapan saudara ya. Begitu banyak saudara. Sekarang ini saudara waspada. Banyak pendeta-pendeta keluaran gua-gua. Saya sebut pendeta-pendeta keluaran gua-gua saudara. Karena mereka saudara ngaku pendeta, ngaku penginjil, ngaku kristolog, ternyata saudara penipu saudara. Karena mereka keluar dari gua-gua saudara, bahaya saudara. Gua-gua itu tempat malaikat-malaikat disembunyikan untuk siap ya dihukum pada waktu Yesus datang kedua kali. Jadi banyak iblis di gua-gua. Dan kita orang Kristen saudara, dengar baik-baik. Anda bertapah, Anda berdoa, Anda berpuasa 40 hari tidak membuat Anda menjadi dewasa rohani. Disiplin rohani bagus, harus. Karena itu tanda kita menjaga kebenaran daripada Tuhan. Kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Tapi itu tidak menjadi tanda indikasi Anda dewasa rohani. Apa yang menjadi tanda indikasi Anda dewasa rohani? Ketika Anda hidup dalam tubuh Kristus dan buah roh Anda kelihatan. Anda menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang dapat mengatasi hukum-hukum itu. Luar biasa ya. Jadi saudara, mari kita kenakan Kristus. Karena di luar sana si ular tua saudara sedang menggeliat demikian rupa saudara dengan berbagai ajaran. Kembali berpegang pada apa yang Yesus ajarkan. Saudara, ya. Dan Yesus hanya punya satu pengajaran. Yesus hanya punya satu Injil. Injil kerajaan Allah. Yesus tidak punya Injil-Injil yang lain. Saudara, ya. Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Mari kita melihat di dalam 2 Yohanes ya. Dalam 2 Yohanes ayat 9 firman Tuhan katakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dengar baik-baik. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya.
Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Haleluya. Keras sekali saudara. Kita orang Kristen zaman sekarang saudara. Saya bilang orang Kristen bingung ajaran. Kita bingung mau ikut yang mana. Ada Injil ini, ada Injil itu. Ada Injil kemakmuran, ada Injil motivasi. Macam-macam saudara. Yesus cuma punya satu Injil. Injil kerajaan Allah. Makanya di dalam Alkitab saudara, rasul-rasul juga tidak punya pengajaran-pengajaran yang lain. Rasul Paulus tidak punya pengajaran yang lain. Rasul Petrus tidak punya pengajaran yang lain. Rasul Yohanes juga tidak punya pengajaran yang lain. Mereka mengajarkan apa yang disebut ajaran yang diteruskan, yaitu ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka mengajarkan tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan yang akan datang kembali. Itulah ajaran rasul-rasul. Dan kalau kita melihat surat-surat kiriman ini, penerapan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kalau kita melihat ya, kita temukan prinsip-prinsip dalam Injil-Injil. Prinsip-prinsip kerajaan Allah di sana. Penerapannya ada di mana? Di surat-surat kiriman. Kira-kira seperti itu saudara. Ya, kembalilah kepada ajaran Yesus Kristus. Ya, sekali lagi. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi waktu kita mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, artinya kita menerima pribadinya. Siapakah dia? Artinya kita mengakui karyanya, apa yang Yesus karyakan. Ya, dia mati untuk menebus kita, dia bangkit untuk membenarkan kita, dia naik ke surga untuk menjadi pembela bagi kita, jadi juru syafaat buat kita. Bahkan dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menjadi tanda dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk memperlengkapi kita, memberdayakan kita. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menjadi meterai bagian bagi kita, bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara. Dan saudara, yang ketiga saudara, kalau kita kenakan Yesus Kristus, kita berpegang pada ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak dipanggil untuk memberitakan ajaran-ajaran kita masing-masing saudara. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya saudara, amanat agung itu Yesus Kristus ada 3 amanat agungnya. Saya pernah bagikan di sini barangkali ya. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, gembalakanlah jiwa-jiwa. Itulah amanat agung Yesus Kristus. Makanya saudara, kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kenapa? Dengan cara ini kita juga memuridkan. Memuridkan itu sederhana saudara. Kita berbagi hidup dan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan berdoa bareng saudara. Itu aja memuridkan. Kalau kita mengajarkan apa yang Yesus ajarkan dan berdoa bareng, kita mengalami kuasa Tuhan setiap hari. Dan kita berpegang pada Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ingat waktu Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yang kita ajar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bukan si dokter itu, si dokter ini. Bukan saudara. Kalau ada dokter S1, S2, S3, S tentong, yang karena kepintarannya saudara, dia menggantikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, dengar baik-baik. Rasul Paulus mengatakan, kalau ada orang lain yang datang dan memberitakan Injil yang lain yang bukan kami beritakan, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Ngeri saudara. Jangan sampai saudara berkhotbah, beritakan firman, beritakan Alkitab dalam hidup saudara 20 tahun, 30 tahun, tapi sebenarnya saudara terkutuk. Jangan, saya takut saudara. Lebih baik saya jadi orang biasa-biasa saja saudara. Ya.
Kita tidak dipanggil untuk memberitakan pengajaran-pengajaran kita masing-masing. Kita ini hanya saluran, saudara. Kita ini hanya perwakilan juru bicaranya Tuhan Yesus. Makanya juru bicara Tuhan Yesus tidak pernah berbicara atas opini saya atau menurut gue. Saudara, ya, yang lagi viral lalu itu ya, Kristen progresif yang ngaku-ngaku Kristen itu. Tumpuannya ada di mana, saudara? Tumpuannya di menurut gue. Menurut gue, gak mungkin kalau orang baik, masa Allah yang maha kasih menolak orang baik. Ya toh? Ateis di luar sana juga banyak orang baik. Ateis, orang gak beragama, banyak orang yang baik. Bersedekah luar biasa. Tapi kebaikan tidak cukup. Kita harus mengalami pembenaran. Amin. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah yang diajarkan Alkitab. Makanya saudara ya, jangan karena kepintaran, jangan karena kesalehan bahkan ya. Karena sekalipun dia malaikat, kalau dia datang membawa berita Injil yang bukan disampaikan oleh rasul-rasul, terkutuklah dia. Mari kita mengenakan Yesus. Hari hampir siang. Artinya saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari kita kenakan senjata, ya, perlengkapan senjata terang. Apa itu perlengkapan senjata terang? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, di sini dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, ya. Mari kita rawat tubuh kita, yang penting kita sehat. Itu udah cukup. Ya, kita sehat itu udah cukup. Kita udah ada baju yang kita pakai, itu udah cukup. Jangan puaskan keinginan tubuh, saudara. Ya, saya melihat di luar sana, saudara, ada orang-orang yang ya gimana gitu ya, kalau nggak pakai barang-barang branded, ya, yang dikatakan crazy rich di luar sana. Saking crazy rich, nggak tahu korupsi, saudara, bahaya, saudara. Kita orang Kristen, kita puas dengan diri kita. Justru bagi saya bukan baju yang branded. Saya inilah yang branded. Karena saya anak Tuhan. Branded saya darah Kristus. Amin. Saya berharga. Nilai saya seharga darah Yesus Kristus. Siapa yang melekat kepada saya, barang apapun yang melekat kepada saya, langsung nilainya tinggi. Karena saya nilainya tinggi. Itu dignity kita, anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kita gak perlu aksesoris yang membuat kita berharga. Wah, kalau sepatunya gak 2 juta, ya, jamnya gak 3 juta, berapa puluh juta. Saudara, kalau orang dunia melihat kita, dia langsung scan, saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, gitu kan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki berapa juta ya yang ada dalam tubuhnya. Itu orang dunia, saudara. Pakai branded supaya untuk leverage ya, untuk dongkrak harga diri. Tapi kita, harga diri kita sudah sangat istimewa. Harga diri kita seharga darah Kristus. Kita ahli waris kerajaan Allah. Makanya kita merawat tubuh kita bukan untuk memuaskan keinginannya, tapi yang penting kita sehat. Karena apa? Senjata paling hebat kita di dunia ini adalah tubuh, saudara. Senjata paling hebat Anda, manusia apa, saudara? Tubuhmu. Karena kalau engkau sakit, sekalipun Anda diurapi, Anda sakit, Anda tak berdaya. Makanya rawatlah tubuhmu sedemikian rupa dan balancing dengan rohmu. Rohmu, bagaimana kita merawat roh kita? Kenakanlah Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Kenakan Yesus Kristus Tuhan. Pribadinya kita akui, kita terima. Karyanya kita akui, kita percaya, kita imani. Dan ajarannya. 3 hal ini penting sekali, saudara. Ya, jangan engkau pakai nama Yesus. Banyak di luar sana pakai nama Yesus, tapi ajarannya bukan ajaran Yesus. Bahaya, saudara. Ya, pakai nama Yesus, dalam nama Yesus, seperti anak-anak Skewa ditelanjangi oleh iblis.
Ya, orang yang melayani pakai nama Yesus tapi tidak mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, suatu saat akan ditelanjangi oleh iblis. Waspada saudara. Mari saudara, ya. Hari sudah mulai siang. Bangun. Anak-anak Tuhan, kita ditebus bukan untuk berbuat dosa, tapi hidup dalam kebenaran, hidup oleh Roh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersepakat bersama-sama, saudara, kita bergandengan tangan, saudara, untuk beritakan kebenaran firman Tuhan. Silakan saudara, kita bermitra, kita kolaborasi, saudara, bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di wall-wall saudara, supaya semakin banyak orang terberkati, saudara, ya. Dan mari kita akan bersepakat berdoa bersama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersepakat bersama-sama. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat pokok-pokok doa saudara. Dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, hari baru, rahmat Tuhan baru, anugerah Tuhan baru. Kami sehat, kami penuh sukacita, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Segala keberkatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kami terima hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga kami menjadi keluarga yang rukun damai. Engkau yang mencukupkan dan memelihara setiap keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kalau ada di antara kita yang sakit saat ini, mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kami anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, kami bersepakat meminta di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami percaya sudah menyucikan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada orang-orang yang terbelenggu dengan beban berat, kekecewaan, kepahitan, kebencian, putus asa, amarah, kegelisahan, kekhawatiran, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kelegaan yang daripada Tuhan mengalir, memenuhi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Pemulihan terjadi. Belenggu-belenggu kegelapan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala benteng-benteng pemikiran yang menolak apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang menolak pribadi Yesus Kristus, yang menolak karya salib Yesus Kristus, kami tundukkan, kami taklukkan di bawah pemikiran Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan yang memancarkan terang dari surga. Dimanapun kami berada, kami membawa dampak. Dimanapun kami berada, kami membawa sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini bersamamu. Dan kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Pendeta Henry Paliama, Ibu Etna Palunsu, Pastor Jeffrey Gandasuli, Jimmy, Mikael Tarore, Pastor Eni Angelia Umbas, dan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa segala berkat Tuhan mengalir buat setiap anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat saudara-saudara. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle dengan cara sederhana. Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama Pastor Raymond Mantik. Dan kita bersepakat di dalam doa. Silakan saudara baca Alkitab saudara di rumah, ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kalau saudara baru mulailah dari Injil Matius. Saya bersedia kalau saudara mau dimentor, dibimbing untuk membaca Alkitab, ya. Karena saudara membaca Alkitab
semua orang bisa baca Alkitab. Anak kecil boleh baca Alkitab. Tapi baca Alkitab tidak bisa digampangkan ya. Jadi profesor sekalipun, biar dia profesor, tidak semudah itu dia langsung baca Alkitab langsung dia ngerti. Ya. Jadi perlu ada orang yang mengetahui atau mengerti Alkitab untuk mengajarkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.